Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi ada di Kalimantan Selatan, sekarang sudah pukul 5 sore. Kalau di wilayah yang teman-teman mungkin saat ini masih pukul 4 sore ya. Jadi saya duluan nih, lebih duluan maju gitu, bukan duluan mundur. Terima kasih sudah bergabung bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang keberadaannya sudah ada di tahun 2007 dari Kota Medan. Dan sampai saat ini ada 10 cabang, dua ibu dokter yang kami hormati yang sudah bergabung bersama kami di seluruh Indonesia. Dan memang keberadaannya tentu saja, oh iya, Papua Barat sudah jam 6 sore Mbak Dewi. Semangat, lebih dulu. Jadi kalau keberadaan FJPI ini memang pastinya ingin membuat para jurnalis itu lebih maju. Nah, tanpa banyak lagi saya berbicara, yang mungkin akan memberikan pengantar sekaligus juga menceritakan juga FJPI itu apa dan apa tujuan webinar kita pada hari ini, kami persilahkan kepada yang kami sayangi, yang luar biasa kami banggakan, Ketua Umum FJPI dan juga Pemret IDN Times, Kakak atau Mbak Uni Lubis. Kami persilakan Mbak Uni. Terima kasih, Sari Dewi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erlina, Dr. Nindi, teman-teman jurnalis perempuan dimanapun kalian berada, dan juga jurnalis yang laki-laki juga, karena yang ikut acara ini mungkin nggak semuanya perempuan ya, karena ini acara yang bebas diikuti oleh siapa saja. Pertama tentu saja salam sehat. Yang kedua, atas nama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Erlina dan Dr. Nindi dan semuanya peserta dari webinar yang diadakan oleh FJPI dalam rangka Hari Anak Nasional 2021. Jadi jurnalis perempuan ini memang unik karena tidak hanya meliput, tapi banyak di antara kami ini adalah juga ibu, ya. Jadi ibu dan tante ya, jadi memang ada nurturing dan caregiver-nya itu ada dari kami, dan karena itu sejak pertama kali didirikan FJPI ini memang ingin meningkatkan profesionalisme dari jurnalis perempuan untuk bisa meliput isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak dengan lebih baik dibandingkan dengan kalau bukan kami siapa lagi gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya tujuan utama dari FJPI, dan insya Allah bulan ini akan tambah 2 lagi cabang di Bali dan kemudian di Jakarta. Memang mulainya dari Sumatera Utara. Nah, saya singkat saja kenapa ini sangat penting, tema ini kami angkat karena dalam rangka Hari Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya lewat Profesor Aman Pulungan itu mengatakan bahwa kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia. Ya. Kasus infeksi pada anak usia 0 sampai 18 tahun semakin meningkat. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan. 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak, ya, terutama belakangan ini. Jadi ini saya kutip dari berita di IDN Times. Makanya kami merasa sangat urgent untuk membekali teman-teman jurnalis perempuan bagaimana meliput dan memberikan informasi yang benar berkaitan dengan bagaimana melindungi anak dari COVID ya. Case fatality rate-nya itu 3-5%. Ini data IDAI, jadi paling banyak di dunia ya. Hanya 12% ruang rawat khusus untuk anak. Ini saya ngalamin sendiri, sebulan yang lalu keponakan saya dengan anaknya yang baru usia 5 bulan, itu hampir 24 jam harus mencari ruang rawat. Ya, anaknya bayinya baru usia 5 bulan. Akhirnya dapat, ya, tapi itu sangat sulit dan banyak yang tidak bisa, apalagi mengharapkan satu kamar ibu dengan anaknya ya, karena dia positif. Jadi hanya ada 12%. Jadi inilah mungkin secara singkat mengapa kami menganggap bahwa ini penting, dan sekali lagi terima kasih kepada
Dr. Erlina dan Dr. Nindi yang sudah menyediakan waktu yang sangat sibuk di akhir pekan untuk ini. Terima kasih dan selamat kita mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah disapa narasumbernya, tapi ya kalau kita lebih mengetahui lebih jauh mengenai profil narasumber kan tambah sayang seperti itu ya. Ada Ibu Dr. Erlina Burhan, spesialis paru. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Ratna. Ya, saya sepertinya tidak asing sama Ibu nih ya. Suka ngeliat di TV mungkin ya Bu ya. Oh iya, saya juga mau mengucapkan terima kasih nih. Dr. Erlina ini adalah dokter yang dari menit-menit pertama membantu masyarakat Indonesia lewat media pada saat pandemik baru dimulai. Jadi terima kasih atas nama kami jurnalis-jurnalis nih, Dr. Erlina. Nah. Ya, terima kasih. Tujuan saya kan memang sebenarnya capek sih ya masuk-masuk TV itu ya. Tapi tujuan saya cuma untuk edukasi, hanya itu saja. 100 buat saya, artinya memang benar Ibu suka masuk TV gitu ya Bu. Erlina, terima kasih sudah bersedia berbagi pada sore hari ini ya Bu. Beliau adalah juga seorang anggota Satgas COVID-19. Ini luar biasa, bangga saya, perempuan ini luar biasa ya. Dan kemudian ada Ibu Dr. Presti Oktanindi, MSc spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Apa kabar Mbak Dokter? Baik, alhamdulillah, Mbak Dewi. Saya panggilnya Mbak Dokter. Ya, kenal Dokter Erlina. Iya, Dokter Presti, apa kabar? Ya. Baik dong. Baik, ini nanti saya dipelototin sama Mbak Uni, karena kita cuma 1 jam. Jadi langsung aja nih Dok, Dokter Erlina dulu nih ya, Dokter Erlina, ya. Dok. Kita dengar COVID aja nih sebagai ibu itu udah deg-degan, sebagai pribadi aja udah deg-degan, apalagi dapat yang namanya jenis varian baru Delta yang katanya penyebarannya itu cepat seperti itu ya, dan nggak bisa ditangkis lah gitu. Makanya sekarang kalau ada waktu Bu Ratna saya presentasi aja sebentar. Oh iya silakan. Ya tuh Mbak. Jadi terutama untuk anak-anak itu gimana gitu bisa melindungi mereka. Silahkan Ibu ya, Erlina nanti bisa. Untuk urusan anak sama Dokter Presti. Oh iya. Baik, saya secara umum ya. Silakan. Baik, terima kasih para jurnalis sekalian. Salam kenal. Saya Erlina Burhan. Ini saya bicara sebetulnya tentang vaksin, tapi kita bisa melebar bicara yang lain ya. Nih semua sudah tahu bahwa ini sekarang angka COVID kita terus naik ya, walaupun ada kedutan-kedutan turun sedikit, tapi ketika kita cermati ternyata tesnya yang menurun, testingnya turun, jadi angka juga turun. Tapi kalau testingnya meningkat, angkanya meningkat. Dan sepertinya kalau saya lihat kunjungan rumah sakit, saya percaya bahwa yang meningkat itulah yang benar ya. Dan memang ini sudah diproyeksikan akan terus meningkat. Ada 3 alasan. 1, karena protokol kesehatan tidak dilakukan dengan benar. 2, karena ada varian baru. 3, dengan ada cakupan vaksinasi yang masih kurang. Dan kenapa saya katakan saya percaya bahwa kasusnya meningkat? Karena laporan dari berbagai rumah sakit, bed occupation rate ini sangat-sangat tinggi, di atas 90%, bahkan ICU sudah di 100%. Ini tentu saja membuat masyarakat menjadi stres karena kesulitan akses ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi yang saya maksud dengan masyarakat ini termasuk orang tua, lansia, dewasa muda, dan anak-anak juga. Nih, kalau anak-anak sakit, seluruh keluarga akan jadi stres. Ya, jadi kalau ini kita tidak upayakan untuk menurun dan menjadi terkendali, ini sistem kesehatan bisa mendekati kolaps. Nah, ini tentang varian, tadi Bu Rana menyebutkan tentang varian. Memang salah satu kan tadi pertama protokol kesehatan, kedua ini karena ada varian baru. Jadi varian ini banyak sekali. Ada alfa, beta, gamma, delta, eta, iota, kappa, dan lambda. Jadi banyak sekali dan akan ada terus varian baru, karena selagi virus ini terus berkembang biak, menular dari orang ke orang, akan terbentuk terus mutasi dan menghasilkan varian baru. Tapi menurut saya tidak mengapa, bahkan sampai habis istilah Yunani untuk menamainya, nggak mengapa.
Yang penting dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi biarkan di luar dan tidak mengganggu. Nah, mengapa varian baru ini berbahaya? Ada 3 alasan. Pertama, lebih mudah menular, lebih berdampak kepada keparan penyakit dan menurunkan efektivitas vaksin. Jadi Delta contohnya 60% lebih menular dari Alpha, sementara Alpha 50% lebih menular daripada yang original yang dari Wuhan. Dan kemudian yang juga menjadi masalah sekarang adalah bahwa Delta ini ternyata bisa mengelabui sistem imun. Nah, ini makanya kenapa sekarang banyak anak-anak. Kalau dulu kan pasien-pasien kami di rumah sakit adalah orang tua, yang sistem imunnya turun, orang dengan komorbid, tetapi sekarang enggak, orang-orang sehat, remaja, anak-anak juga positif. Kenapa? Karena ternyata sistem imun kita itu dikelabui oleh varian baru ini, sehingga dia bisa terus menembus dan tidak bisa dihalangi. Ya, jadi orang sehat pun bisa jadi sakit karena kemampuan dia mengelabui ini. Gejalanya apa saja? Nah, gejala pada varian baru ini adalah seperti flu, tapi flu-nya berat. Jadi ini menjadi orang salah pengertian, oh merasa ini flu biasa, padahal flu-nya berat, sakit kepalanya berat, diiringi dengan nyeri tenggorok, hidung berair, ada demam, pilek, hidung tersumbat, bersin, nyeri otot, nggak enak badan nih sering dirasakan, dan beberapa gejala lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya mudah saja. Yuk kita menjalankan 5M. Saya sering dihujat nih oleh netizen mengatakan 5M. Oke, saya akan ralat. Nggak usah deh 5M, 3M. Tapi untuk setiap kesempatan. 3M-nya apa? Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalaupun Anda harus pergi ke keramaian, karena memang harus bekerja, karena harus mencari nafkah untuk anak istri, boleh tapi pakai masker. Nah, jadi karena yang M keempat itu kan menjauhi keramaian. Nah, ini saya dihujat sama orang-orang. Ini dokter Edina enak-enak banget bilang jauhi keramaian di rumah aja. Emang kalau kita nggak makan mau kasih makan. Oke deh, saya ngalah. Silakan Anda keluar rumah, tapi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan mulai dari diri sendiri, keluarga. Dan kalau bisa semakin banyak orang menjalani vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi. Bahkan anak-anak sekarang juga sudah divaksin. Oke, kembali ke basic ya sekarang, karena masalah seperti ini basic kita adalah 5M, tapi yang penting yang utama adalah 3M. Kenapa mengenakan masker penting? Semua orang sudah tahu bahwa kalau pakai masker itu droplet akan tertahan di masker, dan orang yang sehat pun tidak akan terlindungi karena tidak masuk ke dalam saluran pernafasannya. Ya, ini saya putarkan sedikit video. Hai. Ih, kamu kok nggak pakai masker? Ah, nggak apa-apa. Pakai atau enggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Hai. Ya, oke. Jadi itu ya kenapa penting pakai masker. Dan sekarang karena penularan COVID ini sudah sangat luar biasa, maka yang pakai masker sekarang bukan saja orang-orang yang dewasa atau yang tua, tapi juga dianjurkan kepada anak-anak, yaitu anak-anak di atas 6-11 tahun ini memakai masker dengan supervisi dari orang tuanya, karena kadang-kadang anak-anak yang tidak terbiasa malah membahayakannya. Namun anak di bawah 5 tahun tidak diwajibkan pakai masker, tapi diawasi supaya jangan berisiko untuk tertular. Anak-anak usia lebih dari 12 tahun ini menggunakan masker selayaknya orang dewasa. Nah, kenapa jaga jarak semua sudah tahu? Karena lontaran dari droplet itu kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi kalau Anda berada di radius di luar 2 meter, Anda aman. Menghindari kerumunan, orang marah kenapa nggak boleh ke kerumunan? Iya, karena kita tidak bisa mengkontrol orang-orang di kerumunan itu. Karena dalam kerumunan biasanya ada yang pakai masker, ada yang tidak. Dan yang tidak ini kita tidak tahu apakah dia sakit atau tidak. Dan itu akan kemungkinan saling menularkan ke orang-orang lainnya.
Dan mobilisasi ini juga dikurangi belajar dari India pada saat festival keagamaan mereka, Kumbh Mela, ya seluruh orang, ratusan orang, bahkan katanya mencapai jutaan dari segala penjuru ke suatu tempat merayakan festival lalu pulang ke rumah masing-masing membawa penyakit, dan apa yang terjadi itu satu harinya 400.000 kasus baru di India. Saya dulu sudah teriak-teriak kita jangan seperti India, tapi ini kita mengarah ke situ. Ya, jadi ini sedikit tentang anak. 1 dari 8 anak di Indonesia tertular COVID, ya, dan case fatality rate-nya itu adalah 3-5%, ini tertinggi di dunia. Ini Bu Uni tadi menyebutkan, ya. Dan 50% kematian COVID pada anak berasal dari balita. Kenapa harus kemudian vaksin? Saya kira vaksin bukan hanya untuk orang dewasa. Sekarang sebaiknya anak selain menjalankan protokol kesehatan juga harus divaksin. Karena anak-anak usia tertentu, remaja terutama, mobilitasnya sangat tinggi. Dan biasanya kadang-kadang tidak bergejala sehingga tanpa sadar dapat menularkan ke populasi rentan, siapa? Nenek kakeknya atau orang tuanya yang ada komorbid. Ya, dan ini sekolah aktivitas tatap muka dulu sempat pernah ada walaupun sekarang sudah tidak, ya. Jadi mari kita menjaga keluarga agar tidak menularkan kepada orang tua dan keluarga tercinta. Jadi anak harus divaksin juga karena anak juga risiko untuk menularkan. Ini cara kerja vaksin, ya, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk memproduksi antibodi, ya. Jadi kalau nanti ini kan vaksin yang dimasukkan itu adalah virus yang dimatikan atau zat yang serupa virus seperti contohnya Pfizer dan mRNA itu kan sintetis, ya, jadi dibuat seolah-olah seperti bagian dari virus sehingga tubuh bereaksi. Nah, nanti kalau ada virus yang sesungguhnya masuk, tubuh sudah kenal dan sudah tahu caranya bagaimana mengatasinya. Ini cara kerja vaksin. Ini vaksinasi sudah dimulai, ya, usia 12-17 tahun. Saya senang sekali, gembira sekali karena dengan ini anak-anak Indonesia akan terlindungi. Nah, apakah Sinovac aman untuk anak-anak? Jadi fase 1-2 uji klinis di Cina menunjukkan bahwa ternyata tidak ada efek samping yang serius. Jadi sama dengan orang dewasa, efek sampingnya minor-minor saja. Jadi dikatakan aman. Efek sampingnya tidak ada yang serius, efek samping ringan. Ini nyeri lokasi suntikan biasa, ya, demam, pusing, lemas, bengkak, kemerahan. Ini adalah biasa dan biasanya juga 1-2 hari akan hilang. Nah, vaksin lainnya apa? Ini sekarang masih banyak penelitian, mulai dari di Amerika terutama, ya, Pfizer, Novavax, Moderna, itu mereka melakukan penelitian, ini sudah masuk fase 3. Ini Pfizer untuk 12 tahun ke atas, efek sampingnya mual, muntah, nyeri pada lokasi suntikan, pusing, ada reaksi alergi tapi tidak serius, dan juga ditemukan bahwa 100% ini efikasinya pada anak usia 12-15 tahun. Bagus banget, ya, efikasinya 100%, jadi bisa melindungi. Moderna juga demikian, sudah keluar hasilnya bahwa bukan keluar hasil, bahwa uji klinisnya sudah masuk fase 3. Ini mengatakan baik menstimulasi sistem kekebalan sebagaimana vaksin terhadap orang dewasa. Jadi segeralah daftarkan anak untuk divaksin, ya, bisa menanyakan ke dinas kesehatan, ya, jangan lupa disiapkan kartu keluarga karena anak-anak tidak punya KTP, ya. Nah, setelah vaksin apakah tetap harus taat protokol kesehatan? Iya, harus, karena vaksinasi ini adalah memberikan perlindungan berupa menurunkan risiko untuk sakit. Tetapi masih ada kecil risiko untuk sakit, tapi ada walaupun kecil, dan kalaupun tertular biasanya gejalanya ringan-ringan saja. Jadi memang tidak 100% membuat kita tidak jadi sakit, tetapi tetap melindungi dari gejala yang berat. Jadi meskipun banyak hal-hal kita temuin orang yang terinfeksi setelah divaksin, itu sebagian kecil, dan dilihat dari sisi manapun vaksinasi ini jauh lebih baik daripada tidak divaksin, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak. Jadi orang tua jangan lupa beri contoh yang baik, keluar rumah seperlunya, ingat keluarga di rumah, hati-hati. Orang tua nih hati-hati kalau keluar, jangan sampai membawa COVID ke rumah.
Jadi kalau nyampe ke rumah lebih baik orang tua ganti baju, mandi, baru kemudian interaksi dengan anaknya. Ya, jadi COVID itu vaksin COVID aman ya. Kemudian anak-anak ini juga dijaga, bukan saja dengan melalui vaksin, tapi juga diajarkan cara pakai masker, diajarkan cuci tangan, ya. Dan satu hal diingat, tadi sudah selalu disebut-sebut bahwa kematian pada anak di Indonesia ini tertinggi di dunia. Jadi ini PR kita ya, PR kita semua. Walaupun ini dokter anak yang utama, tapi jangan serahkan hanya kepada dokter anak. Kita sebagai masyarakat biasa juga harus wajib menjaga anak-anak kita supaya jangan sakit. Demikian, terima kasih. Saya cepat saja karena waktunya cuma sedikit. Terima kasih dokter. Sudah sangat jelas begitu dok. Dan kita langsung saja seperti dokter tadi bilang, kita waktunya sangat sedikit, ke dokter Nindi. Dokter Nindi. Baik, terima kasih. Ya, masih di situ ya dok? Masih. Dok, ini jadi mungkin kalau dari dokter Nindi kita tuh pengen tahu nih gimana artinya melindungi anak-anak kita nih dok, apalagi kan masih banyak belum divaksin karena kan memang baru saja nih vaksinasi tahap ketiga ini. Jadi apalagi tadi dibilangin sama dokter Erlina, anak-anak di bawah 5 tahun juga tidak wajib untuk menggunakan masker. Nah, jadi bagaimana perlindungan bagi anak-anak itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan gitu sebagai orang tua? Silakan dokter. Iya, baik. Mbak Dewi, saya juga ada presentasi. Saya share screen dulu ya. Baik, ini saya cepat saja ya. Ada beberapa hal juga yang tadi sudah diulas sedikit oleh Dr. Erlina. Jadi prinsipnya kita untuk melindungi anak-anak ini saya bawakan di pertemuan IDAI pada beberapa waktu yang lalu oleh senior dari IDAI Jakarta, bahwa kita memang harus melindungi anak-anak karena mereka itu belum mampu melindungi diri sendiri kan ya. Jadi betul kata Dr. Erlina bahwa kesehatan anak sekarang ini apalagi di masa pandemi, bukan pandemi pun tentu itu adalah tanggung jawab bersama dari orang tua, pemerintah, kemudian lingkungan sekitar, bukan hanya dari dokter anaknya, karena seperti kita tahu untuk kesehatan anak kan kita tidak berangkat dari anak yang sakit, tapi kita mulai dari anak-anak yang sehat itu dijaga jangan sampai sakit seperti itu. Untuk kasus COVID ini yang update per hari ini ya, tadi tambahan konfirmasinya 49.000 kasus. Ini pun seperti yang Dr. Erlina bilang bahwa di beberapa daerah itu tampak seperti turun kasusnya, padahal karena ketika kita konfirmasi memang sumber daya untuk reagen dari PCR-nya sendiri itu memang banyak yang tidak ada seperti itu. Jadi turun angka pemeriksaannya sehingga memang tampaknya kasusnya seperti turun seperti itu. Kemudian untuk kematian kasus anak tadi juga sudah diulas. Ini saya ambil dari peta sebaran yang di Kemenkes. Juga memang dikatakan 3-5% kematian anak tertinggi di Indonesia itu ya, bahkan se-Asia Pasifik seperti disampaikan oleh Dr. Aman Pulungan waktu itu. Padahal kalau misalnya kita di lapangan, ini spesialis anak yang kita di lapangan, untuk penemuan kasusnya sendiri pun termasuk masih sangat-sangat kurang. Jadi karena saking terbatasnya sarana pemeriksaan maupun kesulitan yang kita alami ketika akan melakukan swab pada anak-anak, terkadang tidak semua anak-anak sakit itu terswab semua seperti itu. Itu juga suatu hambatan bagi kami dokter anak. Nah, ini merupakan permasalahan COVID-19 pada anak. Jadi seperti kita tahu bahwa anak-anak di rumah tentunya mereka tidak bisa berjauhan dari para pengasuh, dari orang tua yang ada di rumah. Dan bahkan kalau di Indonesia kan kita kulturnya anak-anak sering dititipkan ke kakek neneknya di rumah ya. Nah, padahal ketika anak-anak ini mengalami sakit, dia ada sekitar 67,3% yang tanpa gejala dan bisa berpotensi menularkan. Nah, ketika anak-anak ini nanti banyak yang terpapar, baik itu sakit maupun tidak ada gejala, dia akan sangat bisa menyebabkan klaster keluarga. Nah, mungkin ini yang sedang kita alami pada saat ini ya. Jadi anak tertular, menularkan dari atau ke dewasa, menyebabkan adanya klaster keluarga. Banyak juga yang tidak ada gejala dulu di awal-awal, kemudian saat ini mulai banyak yang bergejala.
karena varian baru tadi ya yang disampaikan Dr. Erlina. Kemudian untuk mencegah penularan antara anak dan dewasa memang tidak ada lagi yang dibicarakan, pasti 5M dan vaksinasi tadi seperti itu. Nah, kita memang menunggu di daerah juga untuk percepatan vaksin COVID sendiri. Jadi pentingnya upaya pencegahan ini untuk anak terutama ya, kalau anak-anak sakit, itu seperti kita tahu kan, kalau bayi dan balita ketika dirawat di rumah sakit pun dia tidak sembarang rumah sakit ketika memang dia tidak ada sumber dayanya untuk seperti alat medis, obat-obatan, infusnya, itu kan harus khusus juga ketika dia butuh misalnya rawat intensif, ventilatornya juga khusus, kemudian biasanya perawat SDM-nya juga belum semuanya merata bisa terampil untuk merawat bayi dan balita seperti itu. Sehingga ketika nantinya memang kasus anak ini meningkat akan sangat menjadi beban untuk kita semua dan sangat-sangat menguras energi bagi rumah sakit itu sendiri. Jadi dua pilar itu tetap sama ya, dewasa maupun anak, kita memang 5M dan vaksinasi COVID-19. Mungkin sedikit menambahkan, kalau dari kami, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita menganjurkan untuk pemakaian masker pada anak di atas 2 tahun. Sebetulnya kenapa cut off point-nya 2 tahun? Karena kita berharap bahwa anak lebih dari 2 tahun itu ketika dia merasa sesak memakai masker, dia sudah bisa bilang ke pengasuhnya seperti itu. Nah, kalau di bawah 2 tahun memang kita tidak anjurkan untuk memakai masker. Kalau terpaksa sekali harus keluar untuk imunisasi, silakan untuk memakai face shield atau wajahnya supaya tidak mudah terpapar oleh lingkungan sekitar seperti itu. Nah, tapi yang seringkali pemandangan yang miris yang sering kita lihat adalah orang ini salah mengartikan, oh bayi-bayi itu tidak perlu pakai masker ya. Jadi kadang-kadang orang tua nih ada yang bawa anaknya jalan-jalan, ke mall, di jalan-jalan, seluruh anggota keluarganya pakai masker, justru bayinya dibiarkan saja tidak pakai masker seperti itu. Nah, ini juga yang jadi salah penangkapan, kemudian mereka tetap jalan-jalan gitu. Jadi memang tidak melakukan ini tadi ya, tidak menjauhi kerumunan, tidak mengurangi mobilitas. Nah, ini memang sudah ada rekomendasi IDAI untuk pemberian vaksin COVID-19. Ini tadi sudah dijelaskan dari paper-papernya oleh Dr. Erlina bahwa memang sudah lolos uji klinis fase 1 dan 2, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut memang IDAI merekomendasikan untuk disegerakan diberikan pada anak usia 3 sampai usia 12 sampai 17 tahun. Tadi untuk mempertimbangkan bahwa usia ini adalah yang paling mobilitasnya lebih tinggi alias usia remaja. Dan usia ini dipilih untuk diberikan dulu juga karena memang uji klinisnya dilakukan di usia tersebut. Kemudian untuk umur 3 sampai 11 tahun dari IDAI merekomendasikan untuk menilai kembali, melihat dulu paper-paper atau penelitian-penelitian yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang belum dapat vaksin ini nih, yang umur di bawah 11 tahun harusnya gimana? Ya berarti memang harus mutlak harus 5M, kalau tidak perlu-perlu sekali tidak boleh dibawa-bawa keluar dari rumah, kecuali memang mencari pengobatan atau memang vaksinasi seperti itu. Nah, ini adalah kontraindikasi pada pasien-pasien pada anak-anak yang mengalami defisiensi imun primer, kemudian ada penyakit autoimun, anak kanker, sedang mendapat pengobatan imunosupresan, demam, kemudian sembuh dari COVID tapi kurang dari 3 bulan, pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan, hamil, hipertensi tidak terkendali, diabetes mellitus tidak terkendali, dan penyakit kronik. Mungkin beberapa ada yang sama dengan yang dewasa ya. Kemudian untuk pemberian caranya harus oleh nakes yang sudah terlatih. Kemudian memang kita ini sedang menunggu distribusinya sampai ke daerah-daerah. Karena memang betul tadi ya, Ibu Dewi sudah menyampaikan bahwa sekarang untuk awam yang sudah diperbolehkan saja kan belum semua ya kita bisa dapat seperti itu. Kemudian dari Kemenkes juga sudah mengeluarkan juknisnya dan melatih beberapa di antara kami untuk disosialisasikan tentang pelayanan vaksin COVID untuk anak-anak. Kemudian ini tadi sudah
sebutkan juga untuk KIPI dari vaksin Sinovac ya. Ini seperti bengkak, eritem, dan seperti kita tahu untuk vaksin-vaksin bahkan semua vaksin pasti ada KIPI-nya ya. Ada beberapa yang mungkin berat, ada beberapa yang biasa saja, tapi tidak divaksin tidak lebih baik daripada divaksin. Jadi lebih baik divaksin daripada tidak, seperti itu. Nah, ini untuk pemantauannya sama, perhatikan keadaan umum, kemudian tunggu 30 menit di ruang tunggu. Nah, ini untuk ada sedikit revisi untuk rekomendasi vaksinasi rutin untuk anak-anak. Kalau dulu kan kita zaman sebelum PPKM ini, zaman sebelum betul-betul naik sekali kasusnya, memang kita menganjurkan untuk tetap posyandu juga dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi untuk masa ini dari IDAI sendiri, mulai tanggal 3 Juli sampai 3 minggu setelah 3 Juli ini memang merekomendasikan untuk kalau misalnya mau vaksinasi yang harus berkerumun itu memang harus ditunda. Kecuali memang bisa untuk janjian dengan dokternya dan betul-betul tidak melewati kerumunan seperti itu. Nah, kemudian kapan sih kita curiga anak terinfeksi COVID-19? Seperti kita tahu bahwa di buku-buku pedoman pun kemudian di banyak jurnal, anak-anak itu bisa asimptomatik atau tidak ada gejala sampai dengan infeksi sakit kritis seperti multiple inflammatory di seluruh organ tubuhnya seperti itu. Nah, sehingga penemuan kasus anak ini menjadi penting untuk mencegah penularan terutama di dalam keluarganya yang bisa menimbulkan klaster keluarga tadi. Nah, ini 13 gejala COVID pada anak yang perlu diwaspadai, yaitu demam atau meriang, batuk, kemudian hidung tersumbat, pilek, kehilangan indera penciuman, sakit tenggorokan, sesak nafas, diare, mual muntah, sakit perut, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, hilang nafsu makan, dan sekarang ini bukan hanya gejala klasik seperti infeksi saluran nafas atas, kan kita berpikirnya kalau anak yang COVID kita mikirnya batuk pilek nggak ya, demam nggak ya gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali yang datang hanya dengan keluhan demam, bahkan dengan keluhan saluran cerna, jadi seperti diare dan muntah saja disertai demam seperti itu. Kemudian di waktu-waktu yang sekarang ini juga seperti kita tahu kan lagi musim demam berdarah lagi, kita juga mulai banyak menemukan koinsiden, jadi pasiennya masuk dengan shock karena demam berdarah, kemudian setelah kita resusitasi baik, kemudian setelah kita rawat di hari ke 3-4 setelah shocknya teratasi, justru anaknya batuk-batuk, kemudian setelah kita ronsen, paru-parunya sangat sangat kotor, kemudian ketika kita swab ternyata PCR-nya juga positif, seperti itu. Nah, apakah anak boleh isolasi mandiri kalau misalnya terkonfirmasi? Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah punya buku panduannya tentang buku diari isolasi mandiri, nanti bisa di-download di link berikut ini. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pada anak yang tidak bergejala atau asimptomatik, kemudian anak yang gejalanya ringan, misalnya batuk, pilek, demam, diare tanpa dehidrasi, muntah, ruam-ruam, anaknya masih aktif, bisa makan minum, kemudian anaknya bisa menerapkan etika batuk atau di rumah itu bisa memisahkan ya antara yang sakit dengan yang negatif dengan yang positif. Kemudian orang tua di rumah bisa memantau gejala atau keluhan, pemeriksaan suhu tubuh 2 kali sehari, lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Ini untuk bekal isolasi mandirinya. Harus ada yang ngasuh, kemudian termometernya ada, masker dan sarung tangan medis, oximeter, ada baju pelindung, kemudian memiliki kontak dengan tenaga kesehatan. Kemudian siapa yang sebaiknya merawat? Tentunya nggak boleh lansia ya, karena resikonya tinggi, kemudian tidak juga orang-orang yang dengan komorbid, misalnya orang tuanya ada sakit DM yang tidak terkendali, seperti itu ya, kita anjurkan untuk tidak. Kemudian cukup 1 orang harus melakukan isolasi juga. Jadi yang menunggu itu harus diisolasi juga. Nah, disinilah memang kadang repotnya ya, ketika anak yang sakit pasti satu keluarga itu akan repot semuanya seperti itu. Kemudian tenangkan anak, kemudian minimalisir kontak ya. Jika anak sudah bisa mandiri, memang dicarikan aktivitas yang bisa dikerjakan dia sendiri.
Kemudian tentukan zona di rumah. Jadi misalnya anak ini memang isolasi mandiri, ya berarti seperti dewasa, memang ada zona-zonanya yang di bagian mana anak itu tidak boleh ke situ, dan yang negatif juga harus menjaga jarak. Kemudian ini ya, bila harus ke kamar mandi bersama, upayakan anak itu memakai kamar mandi yang paling akhir dan beri jarak pemakaian untuk untuk yang jadwal berikutnya. Kemudian anak usia 2 tahun ke atas, kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, dianjurkan untuk memakai masker dengan tepat. Kemudian berikan istirahat masker apabila anak di ruangan sendiri. Masker tidak perlu digunakan pada anak kecil saat tidur, karena ini resiko dia sesak juga ya. Kemudian pengasuh di ruangan yang sama harus selalu menggunakan masker, harus cuci tangan, kemudian jaga jarak, jadi meminimalisir kontak dengan si anak yang sedang positif ini. Kemudian seperti biasa membuang dan mencuci alat-alat yang terkontaminasi secara terpisah. Kemudian pengasuh juga harus tetap menjaga kesehatan dan minum suplemen. Nah, pemantauan yang harus dikerjakan adalah pengukuran suhu ya, tadi dengan termometer pagi dan sore. Berikan paracetamol jika suhunya di atas 38. Kemudian jangan lupa untuk menghitung laju nafas. Jadi hitung nafas selama 1 menit penuh. Ini untuk nilai normalnya. Untuk bayi kurang dari 2 bulan kurang dari 60 kali per menit. Untuk 2 sampai 11 bulan kurang dari 50 kali per menit. 1 sampai 5 tahun kurang dari 40, lebih dari 5 tahun kurang dari 30. Kalau misalnya anaknya tidak misalnya masih kurang dari 60 nih, tapi tampak kesulitan bernafas atau megap-megap atau malah ada cekungan-cekungan pada saat mengambil nafas, itu juga harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian saturasi oksigen ukur dengan oximeter, normalnya 95% lebih. Nah, ini juga pada anak kadang kita kesulitan karena ukuran jarinya yang kecil dan tidak cocok dengan oximeter yang dewasa. Gitu. Kemudian untuk asupan makanan bergizi tinggi vitamin C, D, dan zinc. Kemudian aktivitas anak sesuai dengan kebiasaan anak. Kemudian dipantau tanda-tanda dehidrasi, terutama bila anak sulit makan dan minum. Ini untuk gejala lain, biasanya anak akan mengeluhkan batuk, batuknya bertambah, kemudian indera penciumannya menghilang, kemudian ada muntah, diare, ini juga harus dipantau. Pemantauannya 2 kali pagi dan sore dan dicatat. Kemudian jangan lupa harus punya nomor kontak tim medis yang bisa dihubungi sewaktu-waktu bila anak terjadi sesuatu atau terjadi perburukan. Ini untuk buku panduannya ada di link berikut. Baik, mungkin cukup dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, Dokter Nindi, terima kasih. Ini udah banyak sekali di chat yang bertanya, baik untuk Dokter Nindi dan juga Dokter Erlina. Kita ke pertanyaan ke Dokter Erlina dulu ya, Dok. Masih ya, boleh, Dok? boleh. Ya, boleh. Ya, Dokter juga bisa ngelihat tuh di chat. Kita mulai dari Tri dulu, Mbak. Tri dari FJPI Jatim. Katanya sih, tadi dokter bilang efikasinya Pfizer ini 100%. Jadi banyak orang yang nunggu vaksin ini, Dok, katanya. Nah, apakah itu pertanyaannya? Ya, saya udah baca. Ini saya jawab langsung. Kemudian ya. Dan apakah ini juga bisa dilakukan untuk booster vaksin ketiga, walaupun mungkin sebelumnya kita pastinya Sinovac gitu. Silakan, Dok. Oke, jadi Pfizer itu efikasinya yang sudah di launching untuk orang dewasa adalah 95%. Yang 100% itu pada uji klinis yang untuk anak-anak. Ya, jadi memang bagus untuk anak-anak. Nah, sekarang apakah karena efikasinya lebih bagus Pfizer itu kita akan tunggu? Ya enggak. Saran kami adalah vaksin apa saja yang tersedia. Karena kita nggak bisa menunggu. Kalau Pfizer datangnya tahun depan, nanti keburu pada sakit. Jadi vaksinlah dengan apa saja yang tersedia, karena vaksin yang sudah beredar di masyarakat adalah vaksin yang sudah diketahui efikasinya dan sudah memenuhi kriteria dari WHO dan juga aman. Jadi jangan tunggu-tunggu, kalau memang dapat jadwal segera divaksinasi. Kemudian apakah Pfizer ini akan jadi booster yang ketiga? Bisa saja kemungkinan itu, karena sekarang Moderna sudah masuk 3 juta dosis dan itu akan dipakai untuk booster tenaga kesehatan. Ya, jadi dan sebetulnya booster ini yang ketiga ini juga
masyarakat rakyat juga berhak, tetapi memang ada prioritas karena memang inilah kekurangan kita masih tergantung dari luar, kita belum punya vaksin sendiri. Vaksin merah putih baru tahun 2022 selesai uji klinisnya. Jadi mau nggak mau kita pakai apa yang ada karena kita sangat-sangat butuh untuk membuat herd immunity ini secepat mungkin. Tapi mungkin syaratnya 2 kali itu harus sama atau boleh berbeda 2 kalinya? Sementara saat ini karena kita semua serba terbatas, itu harus sama. Sementara yang untuk berbeda-beda itu belum ada penelitiannya. Jadi jangan, kalau belum ada tahu hasilnya seperti apa, sebaiknya disarankan tidak. Khawatirnya tadi nanti hasilnya tidak bagus atau efek simpangnya yang lain. Jadi sementara ini ketentuannya adalah vaksin itu lengkap dengan platform yang sama atau vaksin yang sama. Kalau AstraZeneca di awal, yang kedua juga AstraZeneca. Demikian juga kalau Sinovac di awal, yang kedua juga Sinovac. Oke, dari Meliando. Kalau yang tiga berbeda, nggak apa-apa karena sudah ada penelitiannya dan hasilnya bagus. Ya. Untuk Boska. Dari Meliando, fertility rate untuk anak ini tinggi. Kenapa? Apakah karena blanket vaccination yang lebih rendah pada anak gitu, Dok? Ya, jadi memang kematian pada anak itu sangat tinggi, tertinggi di dunia dikatakan ya. Saya kira sih karena memang anak ini sistem imunnya belum terbentuk dengan sempurna. Nanti Dokter Fresti bisa menjelaskan, tapi secara umum anak ini sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Jadi kalau ada infeksi apapun itu mereka akan jadi lebih parah, apalagi sekarang dengan ada Delta ini ya. Jadi semua itu kena hitsnya, termasuk anak-anak. Dan juga biasanya anak-anak ini tidak bisa menyampaikan keluhannya. Jadi orang tua mungkin merasa ini anaknya rewel, bukan sakit begitu ya. Dan kalaupun demam, anak-anak biasa demam gitu. Jadi nggak kepikiran kalau ini adalah COVID. Jadi banyak yang anak-anak dibawa ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sudah terlambat. Sehingga tidak tertolong, sudah terjadi kelainan-kelainan organ lainnya. Demikian. Oke. Nah, kemudian dari Nopi Bandung, saya sudah divaksin 2 kali, tetapi saya mendapat informasi ada juga penyelenggara yang hanya melakukan vaksinnya misalnya 1 kali gitu ya, karena tidak melakukan vaksin 2 kali. Nah, dia khawatir kalau anak-anak hanya dapat vaksinnya 1 kali aja, Dok. Enggak, anak-anak tetap ketentuannya 2 kali. Ya, jadi saya kira itu harus diklarifikasi untuk Bu Novi, nggak ada penyelenggaraan vaksin itu hanya 1 kali. Harus 2 kali karena semuanya kan ada barcode-nya ya. Semua orang itu akan terregistrasi dan ketahuan apakah dia sudah 1 kali suntik atau 2 kali suntik. Kan selalu dari Kemenkes launch data itu. Pada tanggal sekian sudah 41 juta orang divaksin yang pertama. Kemudian ada 16 juta orang vaksin kedua. Jadi itu datanya ada. Oke, Jadi tidak betul. Mungkin menambahkan untuk yang Bu Novi tadi, Dok. Kadang-kadang di suatu kabupaten kan memang kemarin sempat ada yang berhenti vaksinnya gitu. Jadi penyelenggara itu bukan sarana kesehatan tempat vaksin yang pertama itu, tapi sebetulnya kan drop-dropannya dari Dinas Kesehatan. Nanti ketika ada lagi pasti akan dikasih tahu untuk melakukan vaksin yang kedua kali. Jadi memang betul tidak ada untuk vaksin yang hanya 1 kali itu. Oke, jadi pertamanya di penyelenggara, tapi bisa dilanjutkan yang kedua ke puskesmas seperti itu kan biasanya. Ya, ada pertanyaan lanjutan nih Dokter Erlina dari Hairia. Kalau misalnya sudah divaksin 2 kali masih belum dapat melindungi dari COVID kah? Nah, apakah dampak orang yang sudah divaksin dengan jenis tertentu kemudian dia vaksin lagi dengan jenis lainnya, apakah jadi lebih baik atau lebih buruk? Jadi kalau orang sudah 2 kali divaksin sudah lengkap, lalu kemudian pada waktu tertentu biasanya setelah 6 bulan ya atau 7 bulan atau 1 tahun bahkan untuk vaksin yang berbeda. Nah, booster yang ketiga ini akan lebih memperkuat ya. Kemudian apakah orang setelah 2 kali komplit itu kemudian akan menimbulkan kekebalan yang 100% akan terhindar dari sakit? Enggak juga. Makanya tetap lakukan protokol kesehatan. Kenapa? Jadi seseorang pada saat disuntik yang pertama itu tidak serta-merta dia punya kekebalan, ada terbentuk antibodi. Butuh waktu. Dikatakan hari ke-7 ada yang hari ke-12 baru terbentuk antibodinya dan kemudian antibodi yang terbentuk ini juga tidak langsung tinggi. Dia bertahap, ada inisiasi mulai naik dan kemudian pada kondisi tertentu harus masuk injeksi yang kedua supaya lebih meningkatkan lagi kadar antibodinya supaya
mencapai level protektif. Nah, kalau misalkan seseorang dalam fase sudah vaksin pertama tapi belum terbentuk antibodi, dia terpapar menjadi sakit, itu bisa saja. Demikian juga setelah, walaupun sudah terbentuk antibodi tapi antibodinya masih sedikit dan dia terpapar dengan virus yang banyak jadi sakit, itu biasa. Bahkan orang sudah lengkap vaksinasinya, sudah tercapai kadar yang optimal, tapi kalau, nah makanya tetap protokol kesehatan ya. Tapi kalau virus jumlahnya sangat-sangat banyak dan datang terus-menerus, masuk terus-menerus ke dalam tubuh sehingga viral load-nya, jumlah virusnya sangat-sangat banyak, maka pertahanan yang bagus ini akhirnya akan roboh juga, sehingga akan sakit juga. Itulah makanya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kira-kira mengerti ya? Ya, artinya ini tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Melando AFS Jogja ya, apakah orang yang sudah fully vaccinate get long COVID. Jadi udah terjawab menurut saya sih pertanyaannya sama dengan Hairia. Kita ke Dokter Nindi. Dokter Nindi ada pertanyaan, apakah ada perbedaan COVID pada orang dewasa dengan COVID pada anak? Mana yang lebih berat begitu? Ya, sebetulnya untuk tanda dan gejala tadi seperti kita tahu ya tidak banyak perbedaan, tapi kalau pada anak untuk yang varian-varian baru saat ini itu tidak spesifik untuk gejala ISPA. Padahal dulu kita tahu secara per definisi kalau misalnya yang dikatakan suspek COVID itu kan pasti ada demam dan atau ada gejala ISPA seperti itu. Nah, pada anak sendiri pada beberapa penelitian, pada beberapa paper dari luar negeri juga disebutkan bahwa gejala-gejalanya seperti gejala saluran cerna, misalnya diare, muntah, kemudian yang lain-lainnya hanya demam seperti itu, tidak ada gejala ISPA. Nah, mana yang lebih berat? Ini kalau misalnya dikatakan sebagian besar untuk gejala pada anak sebetulnya lebih banyak yang asimptomatik atau lebih ringan. Kalau pada saat dulu awal-awal terjadinya pandemi, seperti kita tahu kan rumah sakit dulu hampir belum mulai merawat COVID anak seperti itu. Kecuali mereka-mereka yang anak-anak yang dengan komorbid, misalnya anak-anak yang dengan DM, ada penyakit jantung bawaan, dan lain-lain. Tapi seperti kita tahu, untuk yang varian baru sekarang, justru penularannya itu lebih mudah menular lewat ke anak-anak seperti itu. Karena dia memang rate penularannya lebih tinggi gitu. Oke dok. Nah ada pertanyaan lagi nih, tapi saya ini kecil banget nih, saya nggak bisa baca, maaf. Jadi anak saya usia 8 tahun, berat badannya 30 kg. 2 pekan lalu dinyatakan positif COVID-19 dan bergejala seperti semua yang dipaparkan dokter. Saat ini masih isoman. Bagaimana mengetahui anak sudah sembuh selain PCR swab? Apakah jadi bagaimana cara mengetahuinya? Apakah memang tetap harus PCR lagi atau swab? Dan kemudian apakah bisa terkena kembali? Karena ada informasi kalau penyintas COVID itu lebih kebal seperti itu dibandingkan yang belum kena. Dan kemudian ada adiknya nih usia 3 tahun saat ini sedang flu juga. Apakah memang itu harus swab juga atau PCR, Dokter Nindi? Ya, jadi yang pertama untuk kakaknya ini memang dia kalau misalnya isolasi mandirinya sudah diselesaikan selama 14 hari, kemudian sudah bebas gejala, bisa ditambahkan lagi 3 hari, itu memang kita sudah menganggap itu memang sembuh. Karena kita seperti pada dewasa, kita juga tidak melakukan swab PCR evaluasi. Karena kita tahu kalau kita PCR ulang, itu ketika nanti kita dapatnya virus-virus yang sudah mati, itu juga tetap akan terdeteksi positif seperti itu. Jadi untuk kriteria sembuh itu memang tidak dari PCR. Seperti yang akhir-akhir ini juga media juga banyak boomingkan ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau tempat kerja yang mensyaratkan PCR itu harus negatif seperti itu. Nah, kan beberapa teman sejawat di media sosial juga sudah banyak yang meluruskan, dari dokter PK juga sudah meluruskan. Kemudian kalau untuk adiknya ini karena ada riwayat terpapar dari kakaknya, sebaiknya tetap di swab PCR ya kalau misalnya bisa gitu. Tapi kalau misalnya sulit, bisa dipisahkan saja. Yang jelas anak yang sakit tidak bisa bercampur lagi dengan kakaknya yang sudah sehat. Bisa reinfeksi lagi nggak? Bisa jawabannya. Sangat banyak contoh kasusnya, bahkan pada dewasa juga ya. Sudah pernah kena COVID, sudah vaksinasi 2 kali, tetap kena lagi. Memang betul yang dokter Erlina tadi sampaikan bahwa kalau terpapar virus ya tetap bisa kena lagi, apalagi kalau
paparannya ini berkali-kali dan jumlah virusnya itu sangat banyak seperti itu. Tetap bisa kena lagi. Jadi jangan, oh ini kakaknya kan udah pernah kena, terus harapannya sekarang udah kebal nih dia, meskipun adiknya sakit, kalau dicampurin ini misalnya adiknya positif, kakaknya nggak mungkin ketularan, tuh nggak juga. Tetap bisa ketularan seperti itu. Saya tambahkan ya, Bu Ratna. Jadi kalau ada dalam suatu rumah tangga, ada satu anggota yang terkonfirmasi positif, maka seluruh keluarga tersebut harusnya di tracing dan testing, termasuk anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak ini ternyata 60% lebih tanpa gejala. Tadi ada Dr. Fresti menyampaikan dari Eijkman itu 60% lebih kasus anak itu nggak ada gejala. Nah, tetapi dia bisa menularkan. Nanti khawatirnya karena anak ini tidak bergejala, lalu ibunya yang sakit, jadi mungkin anak diserahkan kepada neneknya. Nah, nanti neneknya ini yang tertular dari anak kalau status anak itu tidak diketahui. Jadi dalam rumah tangga itu kalau ada satu anggota yang sakit, sebaiknya seluruh anggota keluarga dilakukan tracing dan testing. Bu Ratna bicara nggak terdengar, Bu Ratna masih mute. Lupa. Ya, baik. Makasih Dokter Erlina. Kembali ke Dokter Nindi. Untuk mencegah kasus penggumpalan darah sebagai KIPI saat vaksinasi pada anak itu seperti apa dari Mbak Mela ini? Untuk pencegahan nggak ada ya. Kalau prinsipnya kalau misalnya vaksinasi itu kan prosedur yang sudah menjalani uji klinis sampai ke fase 3 sampai betul-betul ditunjukkan bahwa itu aman untuk dipakai pada anak-anak. Kemudian seperti kita tahu tadi, untuk mencegahnya berarti mereka-mereka yang masuk ke dalam populasi yang kontraindikasi, yang punya penyakit autoimun dan yang lain-lain itu tadi tidak kita vaksin dulu seperti itu. Mungkin Dokter Erlina bisa menambahkan, Dok. Ya, silakan Dok. Tentang apa tadi? Sorry, ini saya sambil jawab-jawab. Penggumpalan darah, Dok. Penggumpalan darah. Jadi memang ada suatu periode istilah penggumpalan darah ini jadi seksi banget, semua orang membicarakannya, ya. Tapi sesungguhnya itu angka yang sangat rendah ya. Jadi ini memang terjadi dilaporkan ini jujur sekali nih produsen vaksinnya, yaitu AstraZeneca melaporkan kasus terjadinya clotting ya atau penggumpalan darah pada usia di bawah 30, tapi itu pun hanya 4 kasus di antara 1 juta orang. Ya, 4 kasus di antara 1 juta, ini termasuk dianggap sebagai kasus yang jarang. Coba berapa persen, Bu Ratna? 4 dari 1 juta. Jangan nanya hitungan, Dok. Saya paling nggak suka matematika, Dok. Yes. Oke, baik. Enggak, ini cuma menunjukkan bahwa persentasenya sangat-sangat kecil sekali ya. Nah, ini saya ingin membawa sedikit ke hal yang lain. Kalau karena itu Anda takut divaksin, ini data saya sampaikan bahwa lebih dari 60% orang-orang yang kemudian terkonfirmasi positif dan dirawat di rumah sakit itu gejalanya ada dengan hiperkoagulasi, jadi ada terjadi pengentalan darah. Nah, jadi bayangkan karena takut terjadi kejadian yang sangat-sangat jarang yang hanya 0,004 ya, 4 di antara sejuta tadi, lalu membiarkan tidak divaksin dan beresiko untuk jadi sakit, padahal kalau jadi sakit COVID itu risiko untuk terjadi pembekuan darah, pengentalan darah itu di atas 50%, bahkan 60%. Nah, pilih mana? Dan tentu saja kita akan harus memberikan edukasi nih kepada masyarakat. Kalau disuntik itu perhatikan kalau terjadi tiba-tiba sesak nafas atau sakit kepala yang hebat, dadanya tertekan atau kakinya bengkak. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin diduga terjadi suatu pengentalan gitu ya. Jadi ini mungkin harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih. Apalagi sekarang sudah lagi punya bayi ya. Benarkah bayi yang terkena COVID itu masih bisa disusui, atau kemudian ibunya lagi COVID ya, itu mungkin menurut saya pertanyaannya yang lebih oke tuh. Maksudnya ketika sang ibu itu kena COVID, kan kita nggak tahu nih bayi ini terpapar atau tidak. Apakah masih harus disusui, karena kita tahu susu itu kan, ASI itu kan untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Dan apakah ada kasus satu rumah positif tapi bayinya enggak gitu? Jadi begini,
kalau misalnya kita menemukan biasanya kan dari ibunya dulu nih, ibu hamil melahirkan, kemudian ibunya ini ternyata kan sekarang semua yang bersalin di rumah sakit itu pasti sudah dilakukan pemeriksaan ya, sudah dilakukan swab antigen, dia reaktif atau tidak seperti itu. Kalau misalnya ibunya reaktif ketika bayinya lahir, ya dia tetap harus ditentukan bayinya ini positif atau tidak. Ketika ibunya gejala ringan atau tanpa gejala itu memang masih bisa diberikan ASI. Kemudian nanti ketika bayinya memang negatif itu bisa ada juga alternatif ASI perah seperti itu. Memang kita kan selalu menggaungkan untuk ASI eksklusif ya. Jadi kalau misalnya belum ada bukti bahwa virus COVID itu bisa menembus ASI kemudian menular lewat ASI, ya kita tetap harus menganjurkan untuk pemberian ASI eksklusif. Kalau misalnya kecuali ibunya memang gejala berat, masuk ICU dan memang tidak memungkinkan untuk menyusui bayinya, ya terpaksa ketika bayinya negatif, bayinya dipisahkan, dirawat oleh pengasuh yang negatif, bisa dengan pemberian alternatif susu seperti itu. Kemudian untuk kasus ini memang banyak ya, kalau misalnya serumah ternyata pada positif, anaknya tidak positif gitu atau negatif. Nah, kadang-kadang pengambilan swab atau pengumpulan virus di nasofaring pada bayi dan anak itu memang tidak sebanyak pada dewasa. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ketika di swab memang dia tidak terdeteksi atau negatif, walaupun dia sudah terpapar dari yang serumah yang positif seperti itu. Gitu. Oke. Dari kita Boleh saya tambahkan Bu Ratna? Oh, boleh. Ya, jadi pada intinya kalau ibu itu positif dan kemudian bayinya mungkin tidak positif, sebetulnya masih boleh menyusukan, ya. Kecuali kan tadi kalau ibunya berat harus di tempat lainnya diperas ya. Tapi kalau ibunya baik-baik saja, itu boleh menyusukan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi si ibu nggak boleh lepas masker sama sekali. Dan kemudian juga tidak ada rooming in ya, tidak ada, bayinya tidak disatukan dengan ibunya, tapi ruangannya dipisah. Itu satu hal. Ya, jadi kedua tentang kalau di satu keluarga semuanya positif kecuali anak. Nah, ini anak itu harus dipisahkan dari yang positif. Yang sesama positif pun nggak boleh ngumpul. Kan ada yang mengatakan, nggak apa-apa lah kan kita sesama positif, tetap satu kamar. Mestinya nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu variannya sama apa tidak. Dan kita juga tidak tahu jumlahnya. Kan orang ini nggak ada timbangannya rata-rata, oh ini kamu 10 virus, kamu 10 virus, nggak tahu kan. Bisa jadi yang satu virusnya sangat-sangat banyak, yang satu sedikit. Nah karena berada dalam satu ruangan itu yang banyak nyumbang ke yang sedikit. Akhirnya banyak juga dan kalau virusnya banyak akan jadi parah. Jadi tetap kalau orang di rumah banyak yang positif, isomannya adalah protokol kesehatan, kamarnya masing-masing terpisah. Apalagi dengan yang tidak sakit. Oke. Baik, kita nih ke pertanyaan yang paling pertama nih sebenarnya buat Dokter Nindi dari Restuti Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ya. Ada pertanyaan, kapan katanya program vaksin COVID anak di sana diselenggarakan dan apa saja sih kriterianya kalau memang ingin divaksin gitu? Apakah seperti juga orang dewasa kan? Harus nanti ditensi atau seperti apa? Atau semua anak? Silahkan gitu. Untuk kriterianya dulu ya, kriterianya tadi kan untuk anaknya itu usia 12 sampai 17 tahun. Kemudian untuk kontraindikasinya tadi sudah disebutkan di slide, memang tidak dengan anak-anak yang tidak ada penyakit autoimun, kemudian tidak dengan kanker, tidak dalam penyakit kronis yang seperti DM tapi tidak terkontrol, kemudian hipertensi tidak terkontrol. Kalau misalnya DM, misalnya kan anak-anak lebih banyak DM tipe 1 tapi terkontrol, bisa dipertimbangkan untuk diberikan juga. Nah, untuk programnya memang kita masih menunggu ya, Dok. Untuk dari Dinas Kesehatan, untuk di Jakarta mungkin sudah ya, Dok? Sudah, Jakarta sudah. Ya. Di daerah memang menunggu masih. Ya, masih tunggu, sabar saja. Ibu Ratna, Ibu Uni, ini kan saya ada agenda berikutnya. Jadi boleh ya saya pamit, silakan nanti Dokter Fresti yang meneruskan ya tentang masalah anak ini. Tapi saya ingin menyampaikan satu. Ini kan kebetulan adalah para jurnalis perempuan atau yang laki-laki juga mungkin ada. Tapi intinya yang
hadir adalah jurnalis. Saya pesan satu aja. Ini masyarakat kita ini terbelah nih. Terbelah yang percaya COVID sehingga menjalankan protokol kesehatan dan yang tidak percaya COVID sehingga tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi oleh sebab itu saya bermohon sekali kepada para jurnalis untuk memberitakan, jangan memberi panggung kepada sosok-sosok itu yang kontraproduktif. Seperti mengatakan bahwa COVID itu rekayasa. Oke lah rekayasa, tapi kita mengalami kejadiannya sekarang. Rekayasa itu biarlah urusan orang-orang yang bagian atas itu yang ngerti. Tapi kita yang di bawah ini kita harus mencegah penyakit ini jangan menular kemana-mana. Kemudian tentang pemakaian masker itu sangat penting karena manfaatnya juga banyak dan juga vaksin. Ada juga tokoh mengatakan bahwa vaksin itu tidak bisa mengatasi pandemi. Jadi mohonlah kiranya narasi-narasi yang kontraproduktif ini jangan diberi panggung, jangan ditayang-tayangkan, jangan diulas-ulas. Kita lebih baik memberikan aura yang positif, hal-hal yang positif kepada masyarakat supaya masyarakat jangan terbelah. Sekarang berantem juga di bawah nih. Jadi saya ini jadi tahu nih karena orang banyak yang cerita, dokter kalau cerita tentang 5M itu banyak dihujat loh sama orang. Apalagi katanya, ada itu dokter kok yang bilang nggak perlu pakai masker karena COVID itu nggak ada, itu rekayasa dan nggak usah ke rumah sakit nanti mati, nanti dikasih obat malah mati. Nah tolong ini narasi-narasi ini jangan diberi panggung karena itu menyengsarakan masyarakat. Jadi kalau disinformasi atau hoax disebarluaskan, itu kalau ada orang yang percaya dan dia mati karenanya, ini kita sebagai berkontribusi terhadap kematian itu. Dan saya melihat kematian itu banyak terjadi di rumah sakit saya. Demikian itu pesan dari saya. Mohon maaf banget ini curhat saya ini ya, mohon banget. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Kita memang sebentar lagi Pamit juga ya. berakhir. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebenarnya kita juga tadi saya udah mau menyampaikan 10 menit lagi mungkin ya, Kak Uni ya, 10 menit lagi ya. Nah, ini kita langsung saja pada pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget soalnya yang nanya. Masalah tadi kan mengenai masker juga. Apakah ada pertanyaan mengenai double masker untuk anak? Itu gimana tuh, Dok? Mindy. Masker buat anak ya. Sebetulnya kalau misalnya anaknya memang sudah ngerti kalau misalnya pakai masker sesak dia bisa ngomong gitu ya sebetulnya nggak apa-apa. Cuma kita tahu kan anak-anak kalau misalnya khususnya yang di bawah 5 tahun ya, makanya tadi dari WHO kan anjurannya di atas 5 tahun ya. Mereka belum bisa ngomong ke orang tuanya kalau ini sesek dan memang betul-betul jadi kekurangan oksigen seperti itu. Kalau saya rasa untuk anak masker yang satu aja udah bagus, tapi sebetulnya itu bukanlah lini pertama untuk melindungi anak gitu. Jadi anak-anak itu yang paling penting simpan di rumah. Kalau memang tidak perlu untuk dibawa keluar rumah. Itu sebetulnya yang paling utama. Kemudian orang tuanya yang memang bekerja di luar rumah dan bepergian ketemu dengan banyak orang ketika pulang juga harus selalu protokol kesehatan, ganti baju, cuci tangan, kemudian tidak mencampurkan barang-barang yang kotor di rumah kayak gitu. Oke, baik. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih. Saya penyintas, Dok, satu keluarga positif semua. Saya memang belum divaksin karena punya tensi rendah. Tapi karena memang tidak dibolehkan dokter, saat positif CT saya 17. Tapi ada teman yang sudah divaksin, CT-nya lebih rendah. Pertanyaannya adalah, bukankah ketika sudah divaksin itu harusnya kan lebih tinggi seperti itu? Kenapa bisa mereka yang harusnya lebih baik dari saya, katanya bisa seperti itu? Kenapa tuh, Dok? Nah, ini juga misinterpretasi soal city value nih. Saya kemarin baru ini. Jadi city value itu kan kita kadang dulu ya pernah dapat informasi yang tidak benar ya, bahwa kalau misalnya city-nya rendah, itu artinya virusnya kan banyak banget. Artinya ketahanan tubuh kita kurang atau gejalanya bisa lebih berat gitu. Kemarin-kemarin untuk dokter spesialis PK, mereka yang mengerjakan PCR sendiri sudah bikin pernyataan bahwa ternyata nilai city value itu tidak bergantung pada keparahan gejalanya. Jadi tetap aja untuk penilaian klinisnya ringan, sedang, berat itu bukan berdasarkan city value dan itu tidak selalu berkorelasi.
Itu juga kadang-kadang bergantung pada cara pengambilan swabnya, kemudian tekniknya seperti itu. Nah, ketika city value-nya itu tinggi, belum tentu juga gejalanya ringan sedang gitu. Maksudnya belum tentu tidak berat. Banyak juga yang gejala-gejalanya berat, tapi malah city value-nya tinggi seperti itu. Jadi memang ini nggak ada kaitannya untuk city value itu dengan keparahan dari si COVID-nya itu. Seperti itu. Iya, karena mungkin tadi kan iklan bukan promonya adalah ketika kita divaksin, artinya ketika kita kena COVID itu akan lebih ringan seperti itu. Tapi kok kenyataannya itu loh dok, makanya mungkin Jadi timbul yang pertanyaan ini. ringan itu bukan ngelihat dari city value-nya, tapi misalnya nih, kalau belum divaksin, gejalanya misalnya betul-betul sampai nyeri kepala hebat, mual muntah, sampai sesek, tapi ketika sudah divaksin, itu gejala-gejalanya jauh lebih ringan, hanya seperti flu biasa, seperti itu. Saya ada teman sejawat nih yang memang dia kerjanya di ini ya, di bangsal COVID juga. Memang APD juga sudah ketat, kemudian sudah divaksin 2 kali juga, tetap bisa kena sampai 2 kali seperti itu. Tapi memang ketika kena yang kedua kali memang sudah seperti flu biasa saja seperti itu, nggak ada gejala yang berat seperti itu. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Dokter, apabila anak ada penyakit komorbid seperti asma dan sempat dinyatakan positif COVID-19, apakah masih tetap dilakukan vaksinasi? Dan kemudian lanjutannya ada lagi pertanyaan, apakah nanti akan ada juga vaksin untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun? Silakan dok. Jadi untuk penyintas COVID seperti kita tahu pada dewasa, pada anak-anak juga sama. Jadi nanti akan divaksin setelah 3 bulan pasca sembuh seperti itu. Sebetulnya ini terkait dengan prioritas ya, karena kan seandainya vaksinnya langsung datang sejumlah penduduk, pasti kita akan langsung pilih mereka-mereka yang kandidatnya tidak kontraindikasi, langsung kita suntik gitu. Tapi harapannya kan kalau orang sudah pernah kena COVID, dia antibodinya kan sudah naik gitu. Meskipun memang selalu kita tidak bisa mengukur semua ya, karena kan mahal juga pemeriksaannya. Tapi harapannya memang antibodinya sudah naik sehingga memang vaksinnya itu ditunda 3 bulan lagi setelah negatif seperti itu. Ya, nah artinya ini jadi udah cukup nih ya kayaknya ya Kak Uni ya. Jadi mungkin dari Dokter Nindi terakhir nih penekanan lagi, mengingatkan lagi kepada para ibu-ibu dan perempuan calon ibu juga yang mungkin ada sekarang sedang mengandung atau seperti apa yang paling harus wajib kita lakukan di rumah untuk mencegah dan melindungi anak-anak kita? Apakah juga perlu ada obat yang harus kita siapkan gitu untuk meminimalkan gejala itu seperti itu? Silakan dok. Baik, di sini banyak ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu semua untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjalankan protokol 5M seperti yang Dr. Erlina tadi sudah sampaikan. Kemudian ini yang baru kan ada vaksin COVID untuk anak nih. Seperti tadi juga saya sebagai dokter anak juga nanti minta tolong juga untuk kan vaksin COVID pada dewasa seperti kita tahu kan banyak juga penolakan-penolakan ya, yang takut inilah, takut itulah. Pasti nanti juga pada anak, bukan COVID saja, kita masih punya kelompok-kelompok anti-vaks. Jadi kelompok-kelompok anti-vaksin yang memang mereka selalu tidak mau divaksin dan lain sebagainya. Jadi nanti minta tolong juga untuk di sini karena ibu-ibu sekalian juga jurnalis juga gitu ya. Jadi nanti ikut mengkampanyekan mengenai vaksin COVID pada anak ini. Kemudian yang kedua, sebetulnya kematian anak karena COVID di Indonesia menjadi yang paling tinggi di Asia Pasifik ini, kita sebetulnya tidak perlu heran ya. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian sudah sering dengar pernyataannya Dr. Aman Pulungan, Prof. Aman Pulungan, kita itu dari dulu belum tuntas PR-nya memberantas gizi buruk, stunting, kemudian anak-anak balita itu banyak meninggal karena diare dan radang paru seperti itu. Jadi penyakit infeksi itu saja dulu tanpa adanya COVID, itu anak-anak kita memang sudah banyak yang meninggal seperti itu per tahunnya. Walaupun kita angka kelahirannya juga tinggi ya. Jadi dengan adanya COVID ini justru menambah beban dari kesakitan dari anak-anak Indonesia seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu di rumah jangan lupa
jalankan protokol 3M, kemudian nanti kalau ada vaksin COVID, nanti kita dibantu untuk menggaungkan dan mempromosikan juga. Kemudian jangan lupa untuk biasanya nanya ini kan, multivitamin apa sih kalau pada anak nih yang paling penting? Nah, sebetulnya cukup ada 3 aja, vitamin C, vitamin D, sama zinc. Itu yang harus dipenuhi, karena defisiensi dari ketiga zat itu yang memang berkorelasi dengan kejadian COVID yang berat, seperti itu. Baik, vitamin D, C, dan zinc. Beli langsung. Zinc itu bisa dari pisang gitu ya, Dok ya? Bisa. Soalnya anak-anak, orang dewasa aja kebanyakan minum vitamin agak ngeri, apalagi anak-anak ya. Anak tuh sebenarnya Makanya banyak. Kan biasanya ibu kalau ke tempat saya mintanya, "Dok, anak saya nggak mau makan, minta vitamin," kan gitu, Bu. Iya, tambah banyak makan. Baik, terima kasih Dokter Presti Oktanindi dan juga yang sudah bergabung. Mungkin kembali ke Kak Uni, ada yang ingin disampaikan? Kak Uni terakhir, Kak Uni untuk menutup. Oh enggak, saya terima kasih sekali lagi. Tadi Dokter Erlina sudah pamit, memang dia sebelumnya bilang sama saya ada rapat Satgas COVID. Dan tentu ke Dokter Nindi, presentasinya menurut saya sangat insightful ya. Jadi kita perlu menyebarluaskan, karena sekali lagi ini pentingnya tadi disampaikan di depan bahwa Indonesia mencatat kematian akibat COVID di usia anak tuh tertinggi. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menyebarluaskan edukasi yang didapatkan dari Dokter Erlina maupun Dokter Nindi. Saya berharap nanti presentasinya Dokter Erlina dan juga Dokter Nindi bisa di-share ke kita sehingga kita bisa dapat lebih akurat ya dalam memberitakan. Terima kasih sekali lagi juga buat teman-teman yang sudah ikut. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di webinar FJPI berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pamit dulu ya. Ya, matur Kita foto nuwun.